Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut lagi untuk reproduksi ikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partenogenesis. Partenogenesis, reproduksi secara partenogenesis. Nah, perjalanan panjang daripada partenogenesis mulai dari Lucina Sain, Konkebitu, Kat Owen, menghasilkan dari riset, perjalanan panjang riset itu menghasilkan bahwasannya uh, terjadi kemudian proses penghasilan keturunan uh, tanpa melibatkan peran daripada sperma, uh, di mana mulai dari sejak itu uh, dilanjutkan risetnya dari Sumalainan 1950. Dia mendapatkan riset bahwa partenogenesis itu adalah satu teknik reproduksi yang kemudian tanpa adanya proses pembuahan. Dilanjutkan lagi oleh Beatty 57. Dia meneliti bahwasanya hasil daripada partenogenesis, benih yang dihasilkan dari partenogenesis itu mempunyai tingkat kelulus hidupan yang sangat rendah. Nah, Beatty lagi melanjutkan risetnya di 67. Dia melanjutkan bahwasanya partenogenesis yang terjadi itu tanpa melibatkan kontribusi genetik daripada jantan, di mana terjadi kasus ginogenesis itu yang terjadi. Nah, ini secara umum proses hasil yang berbeda, perbedaan jalur partenogenesis, uh, diploid betina menghasilkan kelamin betina yang diploid. A ini adalah kemudian premeiotic enteroproduction. Yang kedua ini kemudian secara normal, perkembangan normal daripada telur. Perkembangan secara menyeluruh. Jadi dilakukan proses untuk melihat sejauh mana kemudian ini dilakukan perkembangan daripada partenogenesis. Asalnya secara umum ini yang dihasilkan. Nah, dari ini rasanya partenogenesis ini se semua jenis ikan secara umum itu berkembang secara reproduksi yang merupakan hasil dari proses fertilisasi dari sel sperma dan juga sel telur. Nah, beberapa spesies, hampir seluruh spesies, sebagian besar spesies daripada ikan itu terpisah. Jadi antara sel kelamin jantan dan betina itu pisah, beda-beda. Tetapi ada juga yang kemudian sel kelamin jantan dan betina itu ada dalam satu individu. Yang kita kenal dengan namanya hermaprodit. Jadi
di dalam satu individu eh, terdapat kelamin ganda, jantan sama betina jadi satu. Tapi sebagian besar secara umum itu satu ikan itu mempunyai satu individu itu mempunyai satu jenis kelamin, Nah, secara umum ikan-ikan hermaprodit ini hanya bisa memproduksi hanya bisa memproduksi eh, satu jenis gamet jantan saja atau satu jenis eh, gamet betina pada pada satu waktu sehingga dia membutuhkan membutuhkan eh, membutuhkan anggota membutuhkan anggotanya membutuhkan dari satu spesies yang sama tetapi berkelamin yang lain untuk membuahi gamet mereka. Jadi dia hermaprodit ini dia hanya mampu memproduksi satu gamet saja. Apakah itu jantan, gamet, apakah itu memproduksi sperma ataukah memproduksi sel telur. Kalau dia memproduksi sel telur, maka dia membutuhkan sel sperma dari jenis yang lain, dari spesies yang sama tapi individu yang lain. Sedangkan kalau dia menghasilkan sel sperma, maka sel sperma ini akan membuahi sel telur dari individu yang lain, dari spesies yang sama. Itu tetapi dapat juga pada poin kedua dapat juga satu individu itu menghasilkan sel telur maupun sel sperma pada waktu yang bersamaan. Nah, ini bisa kita lihat pada ikan salmon. Pada ikan salmon itu dia memproduksi sel sperma maupun sel telur pada waktu yang bersamaan, Jadi itu yang terjadi. Nah, pada reproduksi ikan secara umum ada satu bentuk reproduksi yang tidak umum. Ada satu bentuk reproduksi yang berbeda dari reproduksi yang ada. Ini satu keajaiban, ya. Kita kalau ngomong parthenogenesis, ya itu satu keajaiban karena proses reproduksinya ini tanpa without fusing with a sperm cell. Jadi tanpa proses perkembangan sel telur menjadi individu baru tanpa kemudian ada keterlibatan daripada sel sperma yang kita kenal dengan namanya parthenogenesis. Nah, karena keterlibatan peran daripada sel sperma itu tidak ada, maka 100% pada parthenogenesis itu 100%-nya adalah dia mewarisi seluruh sifat daripada individu betinanya, daripada induknya. 100% induk betina itu ditiru, diklon. Nah, kita langsung klon aja, jadi dikopi 100% dari induk betinanya. Nah, ada sempat muncul di riset di tahun 2007 bahasanya didapatkan satu spesies baru yang muncul daripada induk daripada anjing laut yang muncul. Nah, reproduksi secara asexual
reproduksi acara uh, aseksual yang mampu uh, dari individu betina mampu kemudian uh, sel telur ini mampu berkembang menghasilkan individu baru tanpa peran sperma. Secara umum uh, organisme daripada partenogenesis itu bisa juga melakukan proses perkembangan secara seksual biasa. Jadi secara seksual biasa dia bisa melakukan itu. Tergantung daripada beberapa lainnya hanya mampu berreproduksi secara aseksual, secara aseksual. Jadi tanpa kehadiran dari sel sperma. Jadi tidak semuanya partenogenesis itu tanpa ada keterlibatan sel sperma, tetapi sebagian besar most parthenogenetic organism, jadi sebagian besar organisme parthenogenesis itu dia bisa melakukan reproduksi secara seksual. Tetapi juga ada yang hanya melakukannya secara aseksual. Nah, ini berkaitan dengan ini bahwasanya parthenogenesis ini adalah salah satu alternatif strategi, adaptasi ketika organisme itu tidak mampu melakukan reproduksi secara normal, tidak melakukan reproduksi secara seksual, secara biasa, dikarenakan pada kondisi lingkungan yang kemudian tidak mendukung. Misalkan ikan-ikan yang berada pada laut dalam, ikan-ikan yang hidup pada laut dalam itu kan ikan yang berhidup, kalau teman-teman masih ingat mata kuliah ekologi perairan, maka satu ekologi laut dalam itu di sana dia rasanya ikan-ikan yang hidup di laut dalam itulah ikan-ikan yang kemudian hemat energi. Jadi dia melakukan adaptasi terhadap lingkungannya karena sumber sumber makanan itu sedikit dan hampir bahkan tidak ada. Dia hanya mengandalkan adanya satu upwelling, badai di segala macam yang mengaduk-ngaduk sampai ke dasar perairan. Dia mendapat energi di sana. Setelah itu adalah kemudian dia melakukan strategi untuk bertahan hidup. Banyak diam di tempat. Dia mampu mengelola kotorannya untuk dimanfaatkan kembali menjadi makanan. Sehingga dan juga adaptasi yang lain adalah kemudian bentuk tubuhnya mulai mengalami perubahan. Jadi dan rata-rata ikan-ikan yang berada pada laut dalam adalah ikan-ikan yang kemudian dikenal dengan ikan-ikan yang beracun. Karena ya tadi itu ya dia mampu mengolah fesesnya, kotorannya itu menjadi makanan. Karena dia keterbatasan sangat minim sekali faktor makanan nutrisi yang ada di sana. Nah, ikan-ikan model seperti ini adalah tidak mungkin dia akan melakukan reproduksi karena energi itu sangat dijaga. Karena dia mematikan. Sekali dia bergerak harus didapatkan mangsa. Kalau enggak, energi itu akan terbuang percuma. Jadi dia sangat efektif. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka salah satu yang muncul adalah kemudian reproduksi yang terjadi adalah dengan parthenogenesis karena kondisi lingkungan yang kemudian tidak memungkinkan. Itu yang terjadi. Nah,
Yang kedua, parthenogenesis that happens by apomixis involves the replication of an eggs by mitosis, resulting in diploid cell that are clones of the parents. Nah, bahwasanya parthenogenesis ini terjadi secara apomixis. Terjadi secara apomixis. Apomixis ini non seksual. Nah, terjadi secara apomixis yang melibatkan replikasi sel telur secara mitosis, sehingga menghasilkan sel diploid 2N ya. Diploid itu 2N. Yang menghasilkan sel diploid yang merupakan klon dari induk betinanya. Nah, pada parthenogenesis ini diketahui ada dua. Ada dua yang kemudian terjadi secara apomixis dan juga yang satunya adalah secara automixis. Kalau secara apomixis itu terjadinya pada tahapan mitosis, sedangkan automixis itu terjadi pada tahap meiosis. Kalau apomixis. Nah, jadi itu. Jadi dia berkembang, melakukan proses replikasi sel telur yang terjadi secara meiosis. Nah, di sana. Nah, berikutnya parthenogenesis yang ini keliru ya. Oh iya, betul. Parthenogenesis yang terjadi secara ini tadi apomixis, yang ini automixis ya. Jadi parthenogenesis yang terjadi secara automixis melakukan proses replikasi telur secara meiosis dan melakukan proses transformasi telur, dari haploid menjadi diploid. Jadi dari 1N menjadi 2N. Dari 1N menjadi 2N secara haploid menjadi diploid dengan melakukan proses duplikasi. Dengan melakukan proses duplikasi kromosom lewat proses polar body. Ya. Jadi lewat proses polar body. Jadi teman-teman masih ingat kan proses perkembangan sel telur setelah sudah dibuahi, dia berkembang. Nah, ada tahapan yang namanya polar body, di mana salah satu kromosomnya itu loncat keluar. Nah, itu namanya polar body. Jadi secara automixis parthenogenesis itu terjadi secara meiosis dan melakukan proses transformasi sel haploid 1N menjadi 2N menjadi diploid 2N melalui 2N dengan cara duplikasi kromosom lewat proses polar body. Nah, catatan terkait dengan parthenogenesis selanjutnya adalah kemudian pada selain kalau lewat proses terjadinya tahapan perkembangan daripada proses perkembangan dan transformasi daripada sel telur, itu kita kenal ada dua, yaitu
apomiksis partenogenesis dan juga automiksis partenogenesis. Sedangkan kalau dilihat dari efek hasil yang ditimbulkan, hasil yang didapat, maka ada tiga macam klasifikasi daripada partenogenesis. Yang pertama adalah Archaeonotokus partenogenesis. Archaeonotokus partenogenesis. Bahwasanya partenogenesis yang kemudian telur yang kemudian tidak terbuahi, oleh sel sperma itu bisa juga berkembang menjadi individu jantan, pada kasus Archaeonotokus partenogenesis. Nah, sedangkan pada Telitoki partenogenesis, telur tidak terbuahi itu berkembang menjadi individu betina. Sedangkan yang ketiga adalah Deuterotoki partenogenesis. Ini telur yang tidak terbuahi mempunyai dua kemungkinan perkembangan, menjadi jantan ataupun menjadi betina. Jadi ketiga-tiganya itu terjadi. Nah, kenapa kok seperti itu ketiga-tiganya terjadi? Karena pada kasus Archaeonotokus partenogenesis, ini sel sperma itu mungkin kemudian dia mendekati sel telur, tetapi kemudian tidak mampu membuahi. Jadi kalau dalam bahasanya pada manusia, terlalu ekstrim kalau mandul, bukan mandul. Jadi kemampuan untuk membuahi itu tidak terjadi di sana, tetapi dia bisa berkembang lewat kondisi lingkungan yang kemudian mempengaruhi di sana. Yang kedua adalah kemudian betul-betul ketika tidak bisa terbuahi, itu dia langsung otomatis mengklon sifat genetik yang menurun dari induk betinanya. Dan yang terakhir tadi adalah Deuterotoki partenogenesis, itu dia mempunyai peluang yang sama, jantan dan betina itu mempunyai peluang yang sama untuk terbentuk tanpa peran dari sperma. Nah, itu yang terjadi, tetapi secara umum apa yang kemudian yang dilakukan riset yang tadi kita ngomong pertama ini,
oleh Beatty tahun 1957 ini sampai sekarang juga terjadi. Sampai sekarang juga terjadi bahwasanya uh, sel bahwasanya hak individu dari larva ataupun ikan yang merupakan hasil daripada partenogenesis ini rata-rata SR-nya itu sangat rendah. Jadi kemampuan hidupnya sangat rendah. Nah, ini akan kita kaitkan dengan aspek keuntungan maupun kerugian daripada partenogenesis. Nah, keuntungan daripada partenogenesis ini adalah kemudian karena kondisi yang tidak lazim mengakibatkan memberikan keuntungan bagi individu ikan yang kemudian tidak mampu melakukan reproduksi secara seksual, secara biasa, secara normal, bisa melakukan reproduksi yang tidak biasanya. Yang tidak biasanya itu dengan partenogenesis tanpa keterlibatan daripada tanpa dibuahi oleh sel sperma. Nah, sedangkan kerugiannya adalah karena hanya berasal daripada sifat material genetik hanya berasal daripada induk betina, maka keragaman genetiknya itu sangat rendah. Nah, ketika keragaman genetik rendah, maka banyak yang kemudian salah satunya SR rendah akibatnya, ya. Salah satunya SR rendah ini akibatnya dari keragaman genetik itu. Yang kedua, kalau semakin rendah keragaman genetik, maka mengakibatkan banyak kemudian dalam perjalanannya banyak kemudian mengalami mutasi genetik. Mungkin pada dasar-dasar genetika teman-teman sudah mempelajari terjadinya perubahan pada genetik, ada mutasi genetik yang terjadi, diantaranya karena ini. Ingat, semakin jauh keragaman genetik, maka akan memunculkan sifat unggul yang kemudian akan lebih menguatkan sifat unggul. Jadi misalkan induk satu dari Papua, satu dari Aceh, maka sifat unggul dari Aceh dan sifat-sifat unggul yang kemudian dari Papua itu akan berkembang secara bersamaan, akan terekspresi secara bersamaan, sehingga individu baru, ya, benih baru yang dihasilkan itu akan mempunyai sifat unggul yang mewakili dua demografi tersebut. Berbeda ketika kasus partenogenesis ini hampir sama dengan kasus yang kemudian reproduksi secara inbreeding. Jadi masih dalam satu famili, ya. Kalau dalam manusia itu incest. Jadi reproduksi masih dengan satu famili. Itu akan menurunkan keragaman genetik, sehingga nanti munculnya banyak. Kalau pada manusia nanti ada terjadi kelainan pada dewasanya, terus kemudian ada penyakit aneh yang muncul karena sifat unggul, karena keragaman dari genetik yang sama,
random genetik yang sama, seharusnya sifat unggulnya itu muncul. Nanti lama kelamaan sifat unggulnya itu akan meredup. Yang terekspresikan adalah ekspresi genetik yang muncul adalah ekspresi genetik yang kemudian yang kurang bagus, kurang unggul yang muncul. Ingat dalam saya kurang tahu kalau sudah disampaikan atau belum, sudah pernah disinggung atau belum pada pengantar biotek maupun dasar genetika, bahwasanya seperti saya ambil contoh kita saja pada manusia, kulit hitam maupun kulit putih anak yang lahir, nah ataupun coklat. Nah, misalkan anak yang lahir kulit putih, jangan kira bahwasanya dalam material genetik itu tidak ada gen yang menurunkan kulit hitam, ada. Tetapi yang ekspresi genetik dalam pada saat pembelahan sel itu yang tadi ya, yang pertemuan sebelumnya yang sempat saya singgung, bahwasanya pada penyusun awal DNA maupun RNA ada basa-basa nitrogen yang namanya sitosin, guanin, adenin, timin. Nah, ada juga pada RNA itu sitosin, guanin, urasil dan timin. Nah, itu penyusun gen itu, sel dan gen itu kemudian dia berkembang, kemudian melakukan replikasi. Ada yang salah mengenal, seharusnya timin berpasangan dengan adenin, tetapi timin itu berpasangan dengan urasil dan segala macam, itu terjadi terus menerus di sana. Jadi kita yang ada sekarang itu adalah hasil ekspresi genetik terbaik. Jadi ada yang dominan, ada yang tidak dominan. Nah, kita yang ada sekarang adalah hasil ekspresi genetik yang paling dominan, yang berkembang, Padahal di sana juga, nah kalau terjadi inbreeding secara terus menerus, maka sifat dominan yang di sini yang muncul sekarang di kita itu kemudian nanti akan hilang, digantikan sifat yang kurang dominan. Nah, sifat yang kurang dominan itu yang kemudian akan memberikan beberapa hal-hal yang kurang bagus, dalam kemudian proses keragaman genetik nantinya. Jadi secara garis besar partenogenesis hampir sama dengan genogenesis tadi ya. Genogenesis yang kita pelajari sebelumnya, tanpa peran sperma. Kalau pada genogenesis spermanya dilemahkan dengan ultraviolet, sinar ultraviolet kita lemahkan. Sedangkan partenogenesis memang murni tanpa peran daripada sperma. Sperma tidak mampu membuahi tanpa sel sperma. Nah, ini yang kemudian masih berjalan sekarang. Kalaupun nanti teman-teman nanti ke depannya ada yang mau riset ini, menambah khasana lagi partenogenesis. Saya dulu sebenarnya S2 saya mau mengambil partenogenesis ini, tapi karena beberapa kali gagal untuk penelitian pendahuluan. Nah, penelitian pendahuluan sebelum mengajukan judul itu biasanya kita uji coba dulu secara mendapatkan metodologi, dan juga ternyata gagal beberapa kali terkait juga aspek keuangan, sehingga ini saya tinggal partenogenesis. Sehingga saya S2-nya lebih lari kepada ekspresi protein, lebih lari kepada ekspresi protein. Nah, ini yang kemudian dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ulangi, partenogenesis adalah salah satu teknik reproduksi yang tidak biasanya karena tanpa melibatkan daripada peran sel sperma, pada secara
secara proses terjadinya perkembangan sel telur yang menuju dalam menghasilkan individu baru tanpa sel sperma itu kita kenal ada dua, yaitu apomiksis dan automiksis. Apomiksis itu terjadi pada tahapan terjadi secara mitosis dengan melakukan proses uh, replikasi sel telur, sehingga menghasilkan sel telur yang diploid yang 100% mengklon daripada induk betinanya. Sedangkan yang kedua adalah automiksis. Yang kedua adalah automiksis parthenogenesis. Automiksis parthenogenesis ini adalah kemudian proses terjadinya individu baru tanpa sel sperma ini terjadi pada tahapan meiosis, di mana di sana juga terjadi proses transformasi sel dari sel haploid alias 1N menjadi diploid alias 2N. Proses transformasi ini terjadi secara duplikasi kromosom. Jadi dengan menduplikasi kromosom pada tahapan polar body. Nah, sedangkan kalau kita melihat parthenogenesis dari hasil yang didapatkan, maka tadi kita kenal ada 3, yaitu Archenotokous parthenogenesis, yang dimana menghasilkan individu baru yang jantan. Yang kedua adalah telitoki. Yang kedua adalah telitoki parthenogenesis yang menghasilkan individu betina. Yang ketiga adalah deuterotoki. Itu dia menghasilkan individu yang kemudian jantan dan betina mempunyai peluang yang sama. Jadi itu catatan penting lainnya sudah sempat tadi disinggung. Keuntungan daripada parthenogenesis adalah memberikan kesempatan pada individu-individu yang kemudian tidak mampu melakukan proses reproduksi secara seksual biasa, sehingga dia mampu memberikan keturunan, menyelamatkan spesiesnya dengan melakukan proses reproduksi secara parthenogenesis. Sedangkan kerugiannya adalah nilai minusnya dari parthenogenesis adalah bahwasanya parthenogenesis ini dia karena hanya mengandalkan satu materi genetik dari betina saja, menyebabkan keragaman genetiknya sangat rendah, sehingga banyak aspek negatif yang akan muncul ketika keragaman genetiknya rendah. Salah satunya adalah survival rate-nya juga rendah. Salah duanya adalah nanti dalam perkembangannya nanti ada banyak hal-hal negatif muncul seperti cacat dan lainnya yang akan muncul di sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.